Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Oke, kabarnya gimana ya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman semuanya ya. Dan bersama lagi di sini di seri saham pilihan ya kan? Di seri saham pilihan analisa teknikal saham mulai dari tanggal 17 sampai 25 Januari 2022. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu BBNI, BBTN, ISAT, Excel, BBCA, Cepro, Era, dan juga Akes. Oke guys, yang pastinya konten video ini mulai dari disclaimer on ya pastinya. Artinya setiap keputusan membeli, menjual, menahan sebuah varian produk investasi tentunya itu menjadi murni si penanggung jawab mengambil keputusan itu sendiri. Tapi dalam hal ini mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat Anda sehingga nantinya teman-teman bisa menjadi referensi dalam rencana trading sehari-hari teman-teman setidaknya dari tanggal 17 sampai 25 Januari 2022. Oke guys. Dan konten ini saya buat di tanggal 16 Januari 2022 ya kan. Ya sekitar pukul 19.30-an lah waktu Indonesia bagian barat tepatnya. Oke guys, langsung saja ya. Kita akan masuk ke topik kita. Tapi sebelum itu, izin saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya dalam bentuk subscribe tentunya dan juga menekan tombol like, share-nya juga. Saya ucapkan terima kasih banget ya kan, dan meninggalkan komen juga dan memberikan masukan saham apa yang akan kita analisa. Saya ucapkan terima kasih banget. Mudah-mudahan setiap hajat Anda dalam segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam perlindungannya. Dan buat teman-teman yang belum memberikan atau menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan aja serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube ini. Oke, dan juga tinggal di-follow juga di podcast My Pod Stories karena saya gak hanya sharing tentang saham aja, banyak hal yang ingin saya bagi buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat pastinya. Oke, kita langsung saja ya guys. Dan kita nanti akan menggunakan platform RHB Smart versi desktop ya. Dan buat teman-teman yang tertarik atau ingin berinvestasi ya di saham, nantinya silakan langsung aja klik yang ada link di description ini. Nanti juga bisa klik juga WA, silakan hubungi aja nanti langsung komunikasi dengan saya nanti, ataupun juga misalnya teman-teman mau langsung daftar aja, ada linknya, silakan nanti tekan tombol ini ya, tekan tombol isi mas for ini BM5, kode salesnya BM5. Kenapa? Karena nanti di under ke saya gitu. Oke guys, langsung saja kita mulai di platform ini ya. Kita mulai dari Akes tentunya. Oke, kita mulai dari Akes ya di sini ya. Kita akan mulai dari bukan dari Aceh tapi dari BBNI dong ya kan. Kan BBNI, BBTN, ISAT, Excel, BBCA, Cepro, Era, dan terakhir adalah saham Akes pastinya ya kan. Kita akan mulai dari sini. Oke, kita mulai. Oke guys, di sini ada saham BBNI ya. Kita mulai seperti biasa. Saya menggunakan RHB Transmart. Ada beberapa ada beberapa indikator yang kita menggunakan candlestick tentunya. Juga ada moving average ya, MA1 itu parameter 5, MA2 10, MA3 parameter 20. Semua itu tergantung keseleranya teman-teman aja sih. Ada yang juga menggunakan Bollinger Band juga, itu nggak masalah. Yang penting satu buat teman-teman dari saya adalah tetap memperhatikan risiko dalam berinvestasi ya, tradingnya. Terapkan money management yang ketat dan juga trading plan-nya ya, oke. Di sini juga menggunakan stokastik parameter 1413, bebas saja teman-teman mau menggunakan parameter berapapun itu bebas saja. Lalu juga ada MACD juga ya, saya nggak berubah parameternya. Juga ada indikator CCI juga pastinya di sini ya kan. CCI di sini nanti kita akan kombinasi dengan parameter 10, 20 dan juga 30 pastinya. Oke, kita langsung saja parameter 10 CCI saham BBNI. Nah, pastikan garis dari CCI-nya ini itu mengarah ke atas ya, mengarah ke atas dan berada di area 0 sampai 100. Kenapa? Karena itu berarti mengindikasikan kalau dari 0 sampai 100 berarti sinyalnya itu adalah bullish atau strong bullish. Intinya uptrend lah gitu. Tapi kalau misalnya garisnya mengarah
ke atas sampai berada di bawah nol, misalnya minus sekian lah, minus 100, minus 50 misalnya, itu berarti dia mengindikasikan technical rebound. Yang repot adalah kalau garisnya meskipun di atas nol mengarah ke bawah, itu berarti dia profit taking ya atau terkoreksi. Nah, tapi kalau misalnya di bawah nol dan mengarah ke bawah juga garisnya, berarti itu bearish atau downtrend. Oke guys, itu saja pengantar ya. Kita langsung saja masuk ke analisa kita. Di sini kita lihat BBNI ada garisnya, CCI-nya itu berada di area 0 sampai 100 mengarah ke atas kira-kira di area 78 persenan ya. Ini untuk parameter 10-nya. Kita akan coba dengan parameter 20. Apa sih kok harus pakai parameter 20? Untuk memastikan aja gitu. Trennya gimana menengahnya. Oke. Parameter 20 garisnya masih malah di area 100 sebenarnya ya ini ya. Termasuk mahal sih, tapi kalau parameter 10 tadi kan itu masih di area 78%. Jadi kita masih bisa lah ambil momentuman, hanya untuk menengah dan panjangnya mungkin kita harus hati-hati, itu aja sih. Nah, sini juga parameter 30-nya juga masih mengarah ke atas juga ya, bahkan tapi dia di atas area ini tadi di area 127%. Ini kita harus hati-hati ketika terjadi koreksi. Jadi ini hanya untuk jangka pendek aja sih menurut saya sih. Menurut saya jangka pendek loh, kenapa kok gak strong bullish kan? Ini kan di atas area 0 sampai 100 gitu ya kan. Ya seperti stokastik prinsipnya. Kita harus hati-hati karena bisa aja nanti ini sudah termasuk di atas 100% itu area overbought atau sudah jenuh beli gitu. Nah, ini kita harus hati-hati sebenarnya gitu. Oke. Ini momentuman untuk jangka pendek masih oke. Ya kan? 78% parameter 10-nya. Lalu juga ada MACD di sini. MACD, ingat garis warna biru pastikan memotong garis warna merah ke atas. Ada dua garis di sini. Kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas itu artinya apa? Golden cross atau bullish. Tapi kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah artinya adalah dead cross. Oke, kita harus hindari di sini. Oke, di sini garisnya masih mengarah ke atas ya. Meskipun agak sideways garis warna birunya yang kita lihat di sini. Tapi harapan saya sih masih bisa uptrend paling tidak sampai tanggal 25 Januari 2022 tadi itu guys. Oke, itu MACD, stokastiknya gimana? Wow, stokastiknya ini ternyata berada di area overbought guys gitu. Sama dengan parameter 20 CCI dan juga parameter 30 CCI tadi ya. Ini udah agak mahal. Artinya ini untuk short aja, ini oke. Tinggal nanti kita memastikan dari grafik candlestick-nya ya kan untuk range-nya dengan indikator Fibonacci. Kita nanti pastikan aja gitu. Range-nya di mana dia. Oke? Kita coba. Oke, guys, di sini guys, kita ada ini ya, ada MA juga ya, moving average juga. Nah, moving average-nya ingat ini ada MA1, MA2, MA3. MA1 saya parameter 5 itu warna hijau, MA2 parameter 10 itu dengan warna merah, MA3 parameter 20 dengan garis warna biru. Oke. Oke, di sini kita perhatikan aja di sini. Nah, ini ada garis warna hijaunya ini sudah agak sideways dia, meskipun masih ada kecenderungan untuk di atas ya. Kita harus hati-hati sebenarnya untuk mid-nya sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk short sih momentuman sih sah-sah saja sih sebenarnya. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Saya akan ngambil dari sini. Kenapa sih gua gak ambil dari sini? Kan menurut saya ini kan ada pola sideways nih. Ya kan? Jadi saya pikir lebih hematnya kita ambil di area ini saja. Oke. Nah, seperti ini guys. Saya nggak akan menambahkan price table lagi karena di sini sudah ada ya di Fibonacci. Oke. BBNI supportnya, range-nya adalah mulai dari harga Rp6.949,35 per lembarnya sampai level Rp7.067,65 per lembarnya. Sangat tipis sekali ya. Tapi karena ini udah break height ya, bahkan itu di atas level resistennya tadi ya di 7.067. Sekarang kan dia ditutup di level harga 7.100 ya kan. Nah, harapannya nanti bisa menguat lagi menuju resisten keduanya yaitu di level harga 7.185, bahkan nanti harapan saya bisa ke level harga Rp7.332,31 per lembar. Ya, kita lihat aja nih sentimennya apa di Bank BNI ini nanti. Oke, itu kurang lebihnya. Yang penting yang kita harus waspadai jangan sampai ketika terjadi koreksi dia sampai di level harga di bawah level harga support 2-nya ya, atau strong supportnya saya anggap di sini Rp6.780 per lembar. Ini kita harus hati-hati di sini. Kita harus pasang stop loss di area 6.700-an. Oke.
yang misalnya pasang area stop loss di 6.900 ya enggak masalah gitu. Cuma kembali ke risiko masing-masing aja. Oke, ke profil risikonya masing-masing. Oke guys, itu saham BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero. Kita lanjutkan ke saham BPTN ya guys di sini. Oke, saham BPTN bagaimana? Kita coba dengan CCI parameter 10. Oke. Untuk saham BPTN, dia garisnya masih mengarah ke atas tapi masih di bawah nol yaitu di area minus 38 persenan. Artinya ini masih menunjukkan sinyal technical rebound yang mudah-mudahan nanti ada sentimen entah itu laporan keuangannya yang bagus atau ada corporate action, kita perhatikan aja nantinya. Oke. Ya oke, kita coba ke parameter 20 terlebih dahulu ya. Oke, parameter 20. Parameter 20 di sini sama, masih technical rebound, dia berada di area minus 47% tapi mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Ini technical rebound artinya. Butuh sentimen lagi dia untuk apa? Untuk berada di atas area 0. Parameter 30 CCI juga masih technical rebound, malah dia berada di area minus 71%. Ini kita harus hati-hati guys. Oke guys, di sini ya guys. Hati-hati di sini. MACD-nya gimana? Nah, seperti saya sebutkan tadi ada dua garis, kita perhatikan garis warna birunya di sini. Garis warna birunya mengarah ke atas ya. Ya mudah-mudahan nanti dalam periode estimasi waktu kita 17 Januari sampai 25 Januari 2022 nanti itu bisa membentuk pola golden cross ya. Sehingga nanti apa technical rebound disebut nanti sinyal technical rebound tapi kan masih uptrend lah gitu maksud saya. Oke. Stokastik masih berada di area oversold, cukup murah sebenarnya. Jenuh jual ya, jadi cukup murah. Dan garis warna birunya juga masih mengarah ke atas ya. Jadi ini masih mudah-mudahan sih terjaga lah, mudah-mudahan sih terjaga pola uptrendnya guys. Oke, kita lanjut ke candlesticknya. Nah di sini ada dua garis ya di sini ya. Nah di sini garis yang MA2, MA3-nya jadi satu. Nah, MA1-nya ternyata ini mau mengarah ke atas sama seperti pola MACD tadi guys gitu. Ya tinggal kita nanti pastikan aja apakah nanti bisa break di resistennya, kita harus perhatikan dulu. Oke? Karena ini sideways, saya pikir saya akan buat garis di area ini saja. Oke, sorry guys. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah ada ya apa namanya? Gambarannya ya. Oke, range dari saham BBTN yaitu dari level harga Rp1.678,77 sampai Rp1.717,55. Itu range-nya untuk support dan resistennya. Ternyata saham BBTN ini sama dengan saham BBNI tadi ya, dia ditutup di atas level area resistnya ya, yaitu di level harga 1.720. Ya, area resistennya lah gitu. Kalau misalnya nanti besok atau dalam sepekan terakhir nanti, sepekan ke depan maksud saya, nanti ini apa kuat di atas area 1.700-an, maka bukan tidak mungkin nantinya saham ini akan menuju resisten keduanya yaitu di level harga Rp1.748.000 atau 1.745 lah ya kan. Dan nanti bisa juga dia akan beranjak ke level 1.760 bahkan Rp1.790 per lembar ya nantinya kalau dia asalkan kuat di atas di level harga 1.700. Dia harus kuat di level itu. Kalau nanti terjadi koreksi jangan lebih dari Rp1.670 per lembar. Kenapa? Karena nanti bisa aja dia sampai turun ke bawah ke 1.618-an ya. Ke sini. Nah, ke sini nanti kita harus hati-hati nih. Nanti dia bisa aja ke level harga ini. Oh, malah 1.566 kalau ya. Kita harus hati-hati kalau dia nanti ini bisa ke 1.566 kalau dia tidak kuat di level harga Rp1.678. Oke. Oke guys, itu analisa Bank Tabungan Negara Persero. Kita akan lanjutkan ke analisa berikutnya yaitu saham ISAT. Oke, di sini ada saham ISAT. Kita mulai dari CCI-nya. Technical rebound karena dia di area 50 ya 55%, 57% ya CCI parameter sebelumnya. Oke, kita coba ke parameter 20. Parameter 20 ternyata mid-nya ini dia berada di atas area 0 ya. Di sini bisa teman perhatikan sendiri 5%-an. Artinya mid-nya sih dia masih uptrend. Oke, dia masih uptrend, bukan technical rebound tapi uptrend di sini. Oke, dan juga di sini ada parameter CCI 30 ya, parameter 30. Ini masih technical rebound.
Untuk longnya dia minus 42%, tapi mengarah ke atas garisnya. Jadi ini masih technical rebound ya untuk ini ya, untuk long termnya. Tapi untuk midnya sih dia masih uptrend gitu. Shortnya dia masih technical rebound. Oke, MACD, ISAT atau Indosat ini masih uptrend ya, garis warna birunya masih mengarah ke atas meskipun di atas garis warna merah ya. Kita lanjutkan ke stokastik. Jadi sudah membentuk pola golden cross ternyata di tanggal 13 Januari 2022 kemarin ya. Mungkin dari Kamis lah ya. Dari Kamis. Ini membentuk golden cross sehingga ini saham ini bullish ya. Dan ini masih mengarah ke atas untuk saat ini. Ya kita harapkan nanti tetap mengarah ke atas. Oke guys. Oke kita coba analisa Fibonacci-nya. Ini kan sebelum dia di sini ya berarti. Oke, sebentar guys, saya coba dulu lihat cek di sini. Klik di sini. Oke, untuk Indosat di sini ya, Indosat dengan analisa Fibonacci ya. Kalau MA-nya sih ini dia sebenarnya ini masih konsolidasi dia. Kalau yang repot nanti kalau MA1 motong MA3 ke bawah itu nanti bisa bearish ya atau downtrend gitu. Itulah kenapa setidaknya kalau saham ini harus kuat di level 6 ribuan. Meskipun range-nya dari saham Indosat ini yaitu di level harga Rp5.518 per lembar sampai Rp6.000 per lembarnya gitu. Jadi ini kita harus hati-hati. Kalau dia kuat di atas level harga 6.050 seperti saat ini di area resistennya, dia bisa menguat lagi ke level harga Rp6.421 per lembarnya. Maka tidak untuk kemungkinan nanti bisa ke level harga 6.100 ya di sini ya. Oh sorry, 6.800an lah gitu. Tapi dia harus kuat dulu di level harga 6 ribuan tadi. Kalau dia kuat, dia bisa menguat lagi ke level harga Rp6.420 per lembarnya. Oke, itu untuk saham Indosat. Kalau dia nggak kuat ya kita harus hati-hati. Nanti dia bisa melemah sampai ke level harga Rp5.518 per lembar. Oke, kita lanjutkan ke saham Excel. Oke, ada saham Excel di sini. Wow, Excel CCI parameter 10 dia malah bullish guys di sini. Ya. Garisnya mengarah ke atas bahkan di area 50%, bukan minus lagi tapi 50% di sini. Keren. Oke, shortnya oke. Midnya juga gitu, dikonfirmasi parameter 20 CCI. Dia di area 3%, itu agak tipis sih, tapi oke lah gitu. Nah, hanya saja untuk longnya di sini masih ini ya, masih technical rebound. Artinya ini mungkin masih kita bisa asumsikan ini masih konsolidasi lah. Oke. Kita lanjutkan ke MACD. MACD mengarah ke atas Excel ya, dari saham Excel Axiata ini mengarah ke atas nih. Ya kan? Nah, sini teman-teman perhatikan di sini ya. Ini mengarah ke atas. Mudah-mudahan nanti bisa membentuk pola golden cross ya di periode waktu kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa membentuk pola golden cross lah. Oke, kita coba lagi di stokastiknya gimana. Nah, stokastiknya masih relevan meskipun ini kalau di area 70 sampai 80% ke atas stokastik tuh udah overbought. Kita harus hati-hati karena agak mahal. Tapi ini kan masih di area ya 60% atau 58%. Ini masih oke lah gitu. Garis warna birunya masih mengarah ke atas, artinya masih uptrend, ada peluang masih uptrend. Oke, MA1 garis warna hijau mau motong MA2 dan MA3. Mudah-mudahan nanti bisa juga memotong MA3-nya sehingga nanti bisa menjadi golden cross dan strong bullish pastinya guys. Oke, harapannya guys, harapannya ya. Dan juga harapannya kan gitu. Tapi ya meskipun itu hanya sekedar harapan, kita tetap harus ya berdoa semoga itu bisa terjadi. Oke, kita coba di sini. Oke. Untuk range-nya saham ini saat ini berada di level harga saya sih kalau lihat seperti ini ya. Sebenarnya sih di area ini guys. Di area 3000 sampai ini kan resisten nih dia di atas resistennya sih sebenarnya sih. Kalau resistennya kan tadi kan supportnya kan 3000 nih, ya kan, dan dia dibuka langsung meloncat di level harga 3050. Ini resistennya, tapi kita hati-hati ada gap ya. Nanti kalaupun dia terkoreksi jangan lebih dari harga 3000 tadi. Kalau dia koreksi bahkan jebol 3000, kita harus hati-hati nanti bisa ke 2950. Tapi kalau nanti kuat di atas 3000 sekalipun koreksi ya kuat di level harga 3000, ya dia bisa aja nanti bisa ke level harga 3080 lagi, bahkan nanti bisa ke level harga Rp3.148 per lembarnya. Bahkan bisa aja dia berada di area strong ini ya, strong
apa namanya strong resistnya ya, itu di level harga Rp3.152 per lembar sampai Rp3.236 per lembarnya untuk saham Excel guys gitu. Oke, itu area strong support, strong resistennya dia gitu. Itu untuk saham Excel Asiata. Jadi kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada saham BBCA. Oh, punya kelebihan. Saham BBCA. Nah, ini saham BBCA gimana? Oke, kita perhatikan saham BBCA parameter 10 dari CCI di sini uptrend tapi sudah overbought sih, agak mahal guys untuk shortnya ya. Untuk shortnya. Tapi ini disclaimer on ya, jangan lupa semuanya disclaimer on di konten ini. Sama juga parameter 20 ini sudah overbought nih. Di area 167% tadi. Ini parameter 30 juga ya 224% ya. Mungkin nanti akan stock split atau regisu dia saham BCA. Tapi saya nggak tahu lagi ya. Kita tunggu aja corporate action-nya aja nanti. Dari resmi langsung dari emiten-nya dong pastinya. Ya kan namanya juga ini asumsi. Kita harus tetap percaya ke sumber utamanya di emitennya itu tadi. Oke guys, kita lanjutkan. Di sini MACD ini masih uptrend, ganganya ini sangat kencang sekali ya. Mungkin kalau saya buat garis di sini dia bisa aja ke area ini nanti. Kalau ini break ini dia bisa ke area ini, ya bisa aja ini masih strong bullish ya di sini ya. Kita coba stokastik juga nih, golden cross di atas malah di area overbought ya. Oke, kita perhatikan dulu. Ini kita harus hati-hati sama BCA ini. Ini cenderung full spekulasi sebenarnya. Ya enggak juga sih. Kalau penting kita paham dengan profil risiko kita, saya pikir kita bisa menghindari namanya spekulasi kan gitu guys. Oke. Oh sorry guys. Oke guys. Jadi dia ini udah berada di area strong ini ya, strong apa namanya? Strong resistennya ya. Ini area Rp7.775 per lembar sampai area Rp8.151 per lembar. Ini area resistennya gitu. Kalau dia kuat di level harga 7.700-an aja, dia kuat bertahan dari estimasi waktu kita sampai tanggal 25 Januari. Di dalam 25 Januari ini, dia bisa aja sampai ke level harga berikutnya 8.150. Tapi kalau nanti nggak kuat ya dikoreksi, misalnya dia nggak boleh lebih dari 7.300. Karena kalau misalnya dia di bawah 7.300, dia bisa aja ke level berikutnya 7.100 gitu. Untuk saat ini supportnya dia berada di area Rp7.542 per lembarnya. Ini strong supportnya guys, oke? Ke saham Bank BCA. Lalu kita masuk ke saham Cepro. Wow, ada Cepro. Oke, kita coba Cepro di sini. Kita coba CCI. Cepro masih teknikal rebound ya, karena dia di area minus 74%. CCI parameter 10-nya, parameter 20-nya gimana? Masih full technical rebound minus 125%. Kita lanjut ke parameter 30 minus 126%. Ya masih jauh lah dari kata uptrend, tapi paling tidak kita di sini bisa mendefinisikan dia masih technical rebound guys. Oke. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini MA-nya masih cenderung ini ya downtrend ya, meskipun agak landai sudah. Kemudian nanti dalam estimasi kita nih dia bisa sideways to up lah, sehingga nanti membentuk pola golden cross nantinya. Harapannya seperti itu. Oke guys. Oke, stokastik kemarin sempat golden cross ya di tanggal 12 Januari. Nah saja nih udah ada sinyal sideways. Kita tunggu ini mungkin konsolidasi ya dia. Dia mungkin menunggu corporate action lah gitu. Ya kita perhatikan aja lah. Karena saya buat teman-teman tetap perhatikan rasionya juga ya untuk meminimalisir resikonya juga. Oke, di sini sebentar, oke, di sini saja. Hop. Oke. Untuk range-nya dari saham Cepro ini ya. Saat ini di level harga Rp82 per lembar sampai resistennya Rp90 per lembar. Mungkin nanti dia range-nya ini antara Rp82 per lembar sampai Rp96 per lembar. Kalau nanti bisa break ya. Break Rp96 maka dia bisa balik lagi ke level harga 100-an gitu. Terus untuk saham Cepro guys. Oke, kita coba lagi analisa era. Sekarang era Jaya Swasembada. Oke, ini di atas 0% ya. Ini 4% parameter 10. Ini berarti dia uptrend sudah masuki fase uptrend, tinggal nanti mempertahankan fase uptrend ini sehingga nanti dia fase bullish.
Untuk parameter 20-nya dia minus 52%, masih technical rebound ya. Parameter 30 di sini minus 86%, masih sama technical rebound. Tapi untuk shortnya dia udah mulai uptrend lah. Ya udah nanti ada corporate asset sehingga nanti bisa bullish dia. MACD udah mulai mengarah ke atas, mudah-mudahan nanti estimasi kita seenggaknya dalam sepekan ke depan nanti dia bisa untuk pelan golden cross sehingga nanti menjadi bullish, bahkan mungkin juga strong bullish pastinya untuk saham Era Jaya Swasembada. Oke. Selanjutnya ke stokastik juga masih murah loh, ini masih di bawah 30%, overshot ya nih ya gitu. Disclaimer on, oke. Masih ada peluang untuk menguat di sini, sinyalnya masih menguat ya, masih ada sinyal penguatan lah gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di sini sebentar. Oke, dari sini aja ya. Oke, sampai sini aja. Sebentar guys. Saya coba buat Fibonacci-nya dulu di sini. Oke, Fibonacci-nya sudah ini juga, ini ada pola doji loh guys. Meskipun ini ada gap ya. Kalau nanti terjadi koreksi sih palingnya dia akan tutup gap bawahnya, yaitu di level harga Rp560 per lembar. Oke, untuk range-nya saham ini memiliki range dari harga Rp548 per lembar sampai Rp581 per lembar. Ya, ini resistennya ini harus kuat dia di sini di 580 sehingga nanti bisa menuju level harga berikutnya di level harga Rp607 per lembar. Kalau misalnya nanti terjadi bullish ya, break high lagi, dia bisa ke level harga ini tadi di area ini ya, Rp633 per lembarnya. Itu analisa untuk saham Era. Jadi range-nya itu dari Rp548 per lembar sampai Rp607 per lembarnya. Mudah-mudahan nanti bisa break high ya. Artinya resistennya itu tembus ke atas karena ini ada doji di sini. Tapi memang ada gap. Nah, ini kita harus hati-hati aja. Oke, guys. Oke, kita lanjutkan ke saham ACES terakhir. S Hardware Indonesia. Oke. Oh, ternyata sini udah ada sinyal ini ya, uptrend ya. Dia berada di area 14% di sisi parameter 10. Oke, di sini 18%-an, mudah-mudahan masih terjaga, pastinya. Yang mid term-nya juga 20 parameter 20 CCI. Ini malah bullish, guys. Dia berada di area 77%, guys. Wow. Keren nih saham. Oke, untuk long-nya dia memang masuk di area overbought ya, sudah agak mahal sih, tapi ini masih bullish lah. Mudah-mudahan masih terjaga ya sinyalnya. Oke guys, kita lanjutkan. Untuk MACD ini juga masih garis warna birunya masih mengarah ke atas ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan sehingga sinyal uptrend-nya masih terjaga lah maksud saya. Oke, untuk stokastik yang sudah masuk di area overbought kita harus hati-hati ya di sini ya. Jadi kita harus paham range-nya nanti di mana saja nanti. Kalau kondisi kayak gini, kita harus paham range-nya saham ini di mana aja gitu guys. Oke. Oke, kita masuk ke MACD ya. MACD. Ya di sini MA1-nya nih meskipun agak ke bawah tapi dia udah landai ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengarah ke atas sehingga untuk pola golden cross motong MA2-nya. Oke, kita coba perhatikan dulu sebentar, kita perhatikan dulu ya. Sebentar. Sorry. Fibonacci retracement. Oke, di sini ya guys. Oke, saya akan mulai dari sini aja. Sebentar. Hap. Oke, kita mulai. Untuk saham ACES ini sendiri, dia memiliki range-nya saat ini itu di level harga Rp1.330 per lembar ya kan, sampai Rp1.394 per lembar ya. Kenapa sih kok nggak di sini ya? Karena ini kan ini resistennya. Sebelumnya kan dia supportnya di 1.330 ini tadi ya. Dan ternyata dia berhasil tembus di level resistennya di 1.360 ya. Ini resistennya, ini supportnya dia di sini ya. Supportnya di Rp1.330 per lembar. Dan ini level resisten sebelumnya Rp1.360 per lembar. Dan dia ditutup di level harga
Rp1.370 per lembarnya di hari Jumat kemarin, tepatnya di tanggal 14 Januari ya kurang lebihnya. Sehingga nanti range-nya apakah kalau dia kuat nanti dia akan ke resisten keduanya, yaitu di level harga Rp1.394 per lembar. Kalau dia masih kuat lagi, sinyal masih uptrend ya kan, CCI masih terjaga, bahkan bisa di area 80% tadi, bisa aja dia ke level harga Rp1.440 per lembar. Ini area strong resistennya untuk yang harus dia tunggu. Kalau dia nanti untuk pola handle hari ini nanti dia break di level harga 1.390, dia bisa ke level harga Rp1.440 per lembar. Oke guys, jadi nanti dia arahnya ke Rp1.440 per lembarnya untuk masa short sampai mid-nya. Sehingga dalam masa estimasi periode waktu kita. Itu mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Januari 2022 guys. Oke, itu saja dari saya analisa saham, teknikal saham di seri saham pilihan di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Jangan lupa untuk berikan dukungannya, yuk ditekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya bagi yang belum, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ingat terapkan sekali lagi 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan ya kan, memakai masker tentunya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk vaksin ya. Kenapa? Karena kalau kita semua vaksin, sehingga kita akan terjadi kekebalan komunal atau herd immunity. Herd immunity ini nanti kita bisa keluar dari pandemi dan akhirnya pasar akan kembali ramai lagi guys. Sehingga yang untung siapa? Ya kita juga, dan pastinya para trader dan juga investor. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa di disclaimer on, mudah-mudahan bermanfaat ya kan. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.